والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahu maulana azim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, dan orang-orang tua yang sangat saya muliakan dan hormati, juga ibu-ibu yang hadir semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti berikan nikmat panjang umur. Alhamdulillah, dapat bertemu kembali dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, dan pula Allah berikan nikmat sehat walafiat. Semoga semakin kita bertambah umur, Allah berikan taufik hidayah. Semoga Allah berikan nikmat istiqamah kita. Jamaah sekalian, bahwa kita diperintah oleh Allah untuk bersegera-segera, cepat-cepat, jangan lambat-lambat, untuk meraih ampunannya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Karena waktu berjalan terus jamaah. Kita tunda-tunda mungkin besok, kita tunda-tunda mungkin hari esok, mungkin tunda-tunda bulan besok. Kita baru tobat, kita baru rajin ibadah kita, perhitungan kita kadang-kadang keliru. Bulan besok dah baru rajin sholat berjamaah, tahun besok dah baru aku tobat. Perhitungan kita begitu. Nggak tahunya ajal sudah tiba jamaah. Kemarin ada seorang kiai wafat, namanya Kiai Haji Isamuddin. Masih di mobil jamaah sekalian, masih dia di dalam kendaraannya. Ketetapan Allah begitu. Ya, belum sampai rumah, di dalam kendaraan meninggal dunia. Mau bilang apa sekarang? Kejadian besar juga terjadi di saat anak-anak sedang menunggu ibunya dijemput. Itu truk yang besar itu di Keranji menabrak mereka semua. Siapa yang tahu? Ketetapan Allah, dia nggak tahu waktu siang terjadi duka yang sedalam-dalamnya, berapa puluh anak itu wafat. Kita nggak tahu. Ya, jadi kita nggak tahu nanti bagaimana siang, bagaimana sore, apalagi nanti malam, apalagi hari esok, hari Ahad bagaimana, kita nggak tahu hari Senin. Kita berjalan yang sudah ditetapkan Allah. Ini kalau kita yakinnya kepada Allah, kita hanya punya rencana, kita hanya punya planning, kita hanya punya kemauan. Semua yang menentukan Allah. Makanya Allah menyatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya rencana kuat, ini serahin sama Allah. Kita nggak tahu rencana itu sampai tuntas kita saksiin atau tidak.
Dia mengundang untuk mengadakan tasyakuran rumah, akan mengadakan tasyakuran rumah bila selesai, kurang lebih dikit lagi Pak Ustaz. Rumahnya udah bagus, orangnya udah meninggal. Rumahnya udah bagus, tinggal 3 hari lagi yang punya rumah meninggal. Siapa yang tahu itu ketetapan? Kita nggak tahu jemaah. Nah karenanya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jangan lambat-lambat, udah cepat-cepat. Begitu pula jannah, surga. Wasari'u ila jannatin, juga segera-segera ini surga ini yang pengen banyak banget. Bukan kita saja di Masjid Babu Salam, seluruh dunia itu umat Islam, bahkan non muslim, menurut cerita mereka, mereka juga ingin surga. Menjalannya benar apa enggak? Jalur kita, jalur yang Allah inginkan. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Kalau kita beriman, amal soleh itu sebaik-baik manusia, ada balasan namanya surga. Nah oleh karena itu semua ini ingin surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita tadi salat diimami oleh saudara kita bilang apa? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali disunahkan. Jauhkan ya Allah, hindarin jangan sampai kita terbakar badan kita di api neraka. Ya, api itu di dunia kita takut, jangan sampai ya Allah. Kita minta adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Terus fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam. Masukkan kami ya Allah ke dalam surga yang penuh dengan kedamaian ya Allah, darus salam. Kita pengen surga. Apa arti kekayaan yang kita punya kalau ujung-ujungnya kita na'udzubillah min dzalik masuk ke dalam api neraka? Kita memang pengennya dunianya kita bahagia, nanti di akhirat juga kita termasuk orang yang senang. Kalaupun di dunia kita nggak bisa meraih kesenangan, jadi orang hebat, nggak apa-apa dah. Nggak lama kita nikmatin dunia. Gigi kita ompong juga udah nggak nikmatin tuh yang keras-keras. Umur kita tua juga udah nggak bisa bawa mobil lagi udah. Ayo coba. Maaf, kalau udah tersangkut stroke juga dikawinin sama perempuan gadis nggak mampu kita. Jalannya udah bingung. Ya nggak, bertempurnya malam juga payah lu mas. Itu baru diberikan musibah penyakit yang begitu, stroke. Dunia ini nggak langgeng, nggak abadi kesenangan kita. Kita udah berasa ya sekarang, dengkul-dengkul kita udah sakit. Nah ya coba, ini baru umur sekian. Kalau Allah berikan tambah lagi umur 20 tahun akan datang, apa sih dunia itu? Dunia enaknya adalah mata'un qalil, kesenangan yang nggak lama, sesaat. Kita makan enak kapan? Kemarin. Sekarang sate yang kita anggap nikmat lagi dikipasin, makan itu juga enak. Kalau yang tadi malam udah kipasin sekarang masih ada di piring, udah kurang dah. Kapan sih enaknya kendaraan? Mungkin sebulan enaknya, 2 minggu. Kalau udah 5 tahun, dunia apa yang kita enaknya? Maaf, katakan kita punya istri baru lagi, berapa puluh tahun sih enaknya? Sama ibu-ibu punya suami berapa puluh tahun, paling setahun 2 tahun masih manja-manja. Iya sayang, iya itu ani. Ayo sekarang udah punya cucu, mau belagu lagi, jalan udah kagak beres. Ya Allah. Jadi dunia itu kaidahnya semakin bertambah ke sono bukan bikin enak. Oh lain akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula
wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu beda sama dunia. Dunia bikin bertambah nggak enak, akhirat bikin bertambah kesana bikin enak gitu. Beda sama dunia. Saya bacakan ini kitab tentang surga. Satu saat Nabi waktu ngobrol-ngobrol ya, kongkoh-kongkoh dengan para sahabat, saya coret ini yang boleh kita jadikan wawasan kita, ini tambah ilmu. Rasulullah di saat sama sahabatnya itu sesaat-sesaat suka menghibur mereka. Beliau bilang begini, ala ukhbirukum birijalikum bin ahlil jannah. Ngomong-ngomong kalian nih, kata Nabi bilang, ada apa ya Rasulullah? Mau nggak aku kasih tahu? Apa ya Rasulullah? Ada beberapa laki-laki yang dia itu termasuk penghuni surga. Beberapa laki-laki. Qulna bala ya Rasulullah. Oh iya no, kami ingin tahu ya Rasulullah. Siapa tuh laki-laki yang engkau katakan calon-calon surga? Mudah-mudahan kita ada di sini nih jamaah nih. Siapa ya Rasulullah? Nabi di hadapan sahabat beliau mengatakan pertama adalah an-nabi fil jannah. Seorang nabi itu di surga. Seluruh nabi dia menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar. Banyak yang enggak senangi, banyak yang dirintangi perjalanan para nabi. Nabi-nabi masyhur termasuk Rasulullah, apalagi beliau Habibullah, Imamul Anbiya wal Mursalin. Yang kedua kata Nabi bilang adalah yaitu was-siddiq fil jannah. Was-siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang tangguh imannya. Abu Bakar Siddiq dan para sahabat-sahabat lain yang kuat-kuat imannya. An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para nabi-nabi dan orang-orang yang tangguh-tangguh imannya, yang kuat-kuat imannya, yang menghadapi berbagai macam itu rintangan iman. Harus dihina, dia terima hina demi iman. Dia menghadapi harus menghilangkan nyawanya, dia siap hilangin nyawanya. Bagaimana tuh Masito di zaman Nabi Allah Musa, sekeluarga habis oleh Firaun. Gimana itu yang namanya Bilal bin Rabah? Bagaimana sahabat-sahabat memperjuangkan imannya Abu Dzar Al-Ghifari, dipukulin depan Ka'bah. Kita kalau baca Hayatus Sahabah nggak seapa-apanya kita ya membela iman kita nih, kita udah enak. Gimana Amr bin Yasir ditumbuk-tumbuk kepalanya, semua pada berdarah. Asal kau sebutkan Tuhan kami ini adalah Tuhan yang benar, kau bebas. Tidak, ahad, ahad, ahad. Ya, banyak sekali mereka-mereka yang berjuangkan iman. Apalagi ulama-ulama dahulu. Subhanallah, ada yang digorok lehernya jamaah. Kita baca itu, ya Allah, dia minta satu, sebelum aku ditembak di dalam gantungan itu, aku minta sholat dulu. Al-Imam Umar Mukhtar sholat dulu dia. Yang kedua aku minta apa? Sedang digantung aku baca Quran. Permintaan itu oleh penguasa Jerman dipenuhi. Silakan kau sholat. Itu penembak-penembak hebat sudah siap. Nah, dipegang kedua tangannya, masuk ke gantungan. Ulama. Ya apa-apanya kita ya Allah. Ya. Nah, ini yang kedua adalah tadi itu orang-orang yang tangguh-tangguh imannya. Kita ini di zaman sekarang masalah ekonomi aja pindah imannya.
Masalah asmara pindah imannya. Bosnya itu non muslim, tergiur dengan bosnya itu orang non muslim. Nah, dia sebagai anak buahnya, sekretaris, di hadapan orang tuanya 2 hari berikutnya dinyatakan, ayah, besok hari Minggu aku akan nikah. Sama siapa? Kok begitu cara kamu? Mendadak begini? Iya, saya udah besar, saya nentukan. Waduh, kelimpungan bapak ibunya datang ke rumah hari Sabtu sore. Dia datang kok nangis. Saya bingung, nih tamu nangis kenapa dia? Belum ngerti saya ini kalau belum diuraikan apa yang dihadapi. Baru lama-lama dia ini, itu Ustaz, aduh, saya punya anak sekarang kerja di perusahaan asing Ustaz, dia tergiur sama, dan begitu dah akhir. Besok dia akan nikah di gereja. Saya udah berbagai macam tangisan, apalagi ini mamanya Ustaz, sampai pingsan dengar kalimat mau nikah di gereja. Saya udah pupuk imannya dari kecil. Saya suruh Ustaz mengajar, setelah semea dia sekolah bagus, saya peripatkan juga di rumah. Udah begitu itu, ya Allah, ujung-ujungnya Ustaz, saya udah gak betah lihat begini keadaan dunia ini, lihat anak begitu. Saya gak mau lihat anak saya itu kedengaran cobaan. Pisah udah. Imannya menghadapi ujian asmara habis. Ini sekarang kasus begini banyak jamaah. Bukan kayak Ammar bin Yasir dibedarain begitu. Ya, bukan kayak Habib Rizik harus dipenjarain begitu. Karena masalah asmara udah tergiur, dihipnotis kali matanya. Seakan-akan paling ganteng udah dia. Padahal di fotonya, ya Allah, gantengan juga Pak Untung. Kena duitnya. Saya bingung anak-anak perempuan sekarang jamaah, cantik-cantik sama yang tua. Dia pikiran begini kali pendeknya, nggak lama berumah tangga, ntar juga mampus. Lu mau hartanya sama dia? Ya kalau niatnya sama hartanya boleh, ya kita masing-masing punya niat. Tapi ini yang paling masalah, lu akan masuk ke gereja, dibaptis, udah bersih tuh pakaian, baju akidah Islam, hancur semuanya, bukan kotor lagi, harus dipisahkan semuanya. Biar anak kalau udah lain agama nggak dapat warisan dari ibunya, dari ayahnya. Nah, ini orang-orang yang tangguh-tangguh imannya. Nabi mengatakan mereka itu termasuk orang-orang surga, wahai sahabat. Yang ketiga adalah, ya Rasulullah, siapa lagi yang ketiga? Yang ketiga kata Nabi adalah mereka itu wasyahid fil jannah, orang-orang yang mati syahid. Belum bisa kita. Orang-orang yang mati syahid kayak pamannya Nabi Hamzah. Subhanallah, itu udah dadahnya dalam keadaan berdarah. Ibu Hindun itu, istrinya Abu Sofyan, dalam keadaan dendam kesumatnya. Sudah kau bunuh ya? Sudah. Ambil itu jantungnya, tarik. Subhanallah. Kita lihat filmnya itu, orang yang begitu bengisnya kepada umat Islam. Itu si Hamzah, paman Rasulullah, syahid. Orang-orang syahid, dia beda kematiannya tuh. Dalam peperangan jangan dibuka pakaiannya, kuburkan langsung, jangan dimandikan, hilang kesan mulianya itu darah. Bahkan gak usah disolatkan, tinggal kuburin aja. Ya, itu orang-orang mati syahid yang perang fisabilillah. Orang-orang itu nggak mati dalam kuburnya. Para syuhada kita yang perang melawan Belanda dan Jepang,
syuhada demi kebenaran yang disiksa dulu jamaah. Kalau mereka orang-orang Islam, termasuk diantaranya orang-orang jenderal-jenderal waktu G30 SPKI, sadis kita filmnya. Pemuda-pemuda 6 orang yang ada di kilometer 50 yang insya Allah bakal diungkap itu kejahatan-kejahatan mereka orang kafir. Pemuda-pemuda, subhanallah, kita lihat tempat kulitnya digituin, dibakar, subhanallah, syahid. Nabi bilang orang-orang yang mati mulia itulah surga tempatnya. Dia di dunia merasakan sakitnya itu kematian, paling 5 menit merasakan. Setelah jantungnya ditembak, mati, sudah selesai, dah, sudah di surga rohnya. Man, kita yang masih hidup melihatnya itu amat prihatin, amat prihatin jamaah. Gimana itu mereka-mereka yang orang-orang Islam, matanya itu dicongkel, ya Allah. Kita lihat di majalah Sabili, wanita-wanita yang mempertahankan keimanannya itu, maaf ya, sampai kehormatannya dimasukin bambu runcing, ya Allah, jeritnya tuh perempuan mempertahankan imannya, disiksa muslimah, syahid mereka. Kita belum seapa-apanya kita, ya Allah, nggak seapa-apanya. Kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Apa kau kira orang yang mati syahid itu mati? Tidak. Ahya, mereka hidup, mereka diberikan rezeki oleh Allah. Nah, ini yang keempat ini jamaah nih. Jadi kita ini nabi bukan. Mudah-mudahan yang kedua kita orang yang tangguh-tangguh imannya dah. Udah umur begini, udah jangan pikir yang lain lagi, udah. Gua mau nikmatin hidup dah. Sekarang gua harus sholat berjamaah. Malam kalau ada waktu bangun sehat, gua bangun malam dah. Ada dah. Udah nggak layak belagu-belagu dah istilahnya. Udah kita nikmatin hidup untuk ibadah udah. Hidupku masih ada waktu, selesai tidur siang gua baca Quran dah. Ada waktu masih setengah jam ke masjid, aku datang ke masjid dah. Udah nggak saatnya kita udah umur begini nih masih main gitar, ya Allah, masih main catur. Berapa menit, berapa jam itu iktikaf di atas papan catur. Kita udah bahas kemarin tuh, kita udah bahas kan kemarin. Yang paling tidak diharapkan kebaikannya orang tua, man lam yar'au fi syaib, udah kita bahas. Udah masa tua, nggak bisa melihara ketuaannya. Haji, udah tinggal setengah jam lagi. Emang surga punya lu. Susah dikasih nasihat. Udah, ya Allah, udah tua-tua masih main gitar, nyanyi mending enak. Kucing pada kabur. Kita kalau punya orang tua begitu jamaah, nggak enak di rumah. Yang enak punya mertua, punya orang tua udah umur 80, rajin ke musolanya, habis maghrib dia nggak pulang, di musola dinyender di tembok musola, dibaca aja, ada baca Yasin, baca Waqiah. Kakek gimana? Di musola pak, lagi baca Quran. Dia pulang jam 7:30 selesai sholat isya, mau kita beli nasi goreng, berkah rumah kita. Ini udah tua, nginep di rumah kita, kerjaannya ngopi, mengerokok, sembahyang kagak mau, baca Quran ogah, tidur begitu aja, ya Allah, bangunin marah-marah. Tuh mendingan beliin getek tuh, taruh di atas getek, mana kayak ngeloyornya. Apa manfaatnya? Sial tuh rumah. Kita benar-benar kalau punya orang tua rajin ibadahnya. Mau kemana kek? Aku mau ke masjid. Nyebrang hati-hati. Gue bawa tongkat, kalau ada kendaraan kurang aja gue ketok kepalanya. Kita demen punya orang tua begitu. Mertua ke, orang tua ke. Bapak mau kemana pak? Malam-malam begini. Gue mau ke masjid, di emper masjid, aku mau sholat tahajud. Gelap pak, ya hari ini gelap enak, nanti di surga jadi terang.
Saya antar, jangan diantar, gue pengen sendirian. Ikhlas. Lihat jam berapa tuh, masih lama subuh, baru 3:30 ya Rina. Tuh orang tua begitu tuh kalau ada di rumah kita, pagi kita mau beli nasi uduk, berkah rezeki kita. Pak, makan nasi uduk ya, cukup nggak? Saya beliin 1 juta. Waduh, enak banget ya. Berkah rumah kita, ada orang tua yang ibadah, rumah kita berkah, usaha kita berkah. Mungkin kita ganti kendaraan, dia punya tempat tidur, jangan pakai balai dipan lagi, beliin spring bed yang paling mahal, yang di bawahnya ada air yang rocok supaya dibetah di rumah. Ini maaf kita kan calon-calon orang tua. Benar, kalau kita jadi orang tua nanti udah pikun, ibadahnya banyak, yang kita tinggalin tempatin enak. Ini udah tua nggak sembahyang, ya Allah. Makan sama ngopi gak jauh, kamar dia ke tabunan rokok. Sampai itu anaknya bilang, ya Allah Ustadz, ngapa sih Israel lewat ke sana nggak mampir kemari? Tuh kira-kira nyenempatin betah apa kagak? Lu bilang apa tadi? Israel nggak kemari-mari Ustadz, kenapa? Di rumah ini kapan sih? Ya udah kita umur begini udah dah, mau ngapain lagi sih dah? Rajin nih sholat berjamaah dah. Ya. Nah ini yang keempat, ini yang orang sorga. Nabi, orang yang tangguh imannya, orang yang syahid, yang mati syahid. Yang keempat yang dijanjikan Nabi adalah warrajulu yazuru akhal muslim fi nahiyatil mis la yazuru illa lillahi fil jannah. Seseorang yang suka bersilaturahmi kepada saudara yang jauh. Dia datang dari Jakarta, ya Allah, aku punya adik Pak, saya masih punya adik. Di mana? Kampung sana. Saya berangkat besok jam hari Sabtu setelah pengajian, mau saudara. Itu namanya katakan orang yang masih silaturahmi, masih girangin untuk adiknya di kampung. Waktu itu ada cerita jemaah di Mekah, seseorang bawa uang banyak, ada 500 dirham. Kalau kita mungkin kalau dirupiahin 5 miliar lah, uang emas. Dia mau tinggal di Mekah, cuman bawa uang titipan, nggak tahu di mana saat itu. Ada orang situ, Pak, kalau nitip uang di mana? Wah, nggak ada, ini di Masjidil Haram. Ada tuh yang lagi nyender itu tuh, banyak orang nitip sama dia. Dia orang soleh, banyak situ Pak. Dia taruh, dia jaga tuh amanat. Ya mana orangnya? Nanti dia sini. Habis maghrib, oh ini kali ini. Assalamualaikum, salam. Bapak, saya nih bawa uang. Ini nih. Saya melanjutkan nanti ini mau ke Madinah, ini gimana? Taruh di sini, taruh. Aku jagain. Taruh. Lihat tempat dudukku ya. Nanti di sini nih, jangan sampai keliru. Iya Pak. Cerita singkatnya, udah 2 hari dia berjalan jauh dari Madinah berangkat lagi ke Mekah, itu orang udah nggak ada. Cari-cari udah nggak ada, itu pagi udah nggak ada, kosong. Tanya mat sebelahnya, saya nggak tahu Pak, katanya. Tanya nanti yang ngajar tiap malam, dia rajin ngajinya. Nah itu ngajar namanya Malik bin Dinar, Imam Malik bin Dinar. Ketemu dia salam, dia musafahah, ditanya, saya mau tanya guru, ada orang di sini. Iya. Terus saya nitipkan ini uang emas. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang udah meninggal dunia kemarin. Bapak nitip apa? Iya uang emas banyak juga. Allah. Karena gini aja. Ini malam Jumat. Kamu datang ke sumur Zam-Zam. Dulu sumur Zam-Zam masih kelihatan dia, Pak. Kamu itu kebanyakan itu arwah yang baik-baik ada di situ. Kamu panggil aja ya soleh, ya soleh, ya soleh itu. Nanti dia bisa bercakap-cakap. Ceritanya begitu jemaah. Malam waktu tahajud datang ke sumur Zam-Zam. Ya soleh, Pak Soleh, Pak Soleh, Pak Soleh. Dari mulai jam 1 sampai jam 2, Pak Soleh, Pak Soleh. Gak ada suara. Gimana Mas? Ketemu guru, saya gak ada suara apa-apa. Oh, benar? Iya.
Dia maaf aku suruh ya, udah nggak salah lagi nih. Dia kok orang baik di sini, amanah bener. Jadi nggak kedengeran. Subhanallah. Coba kau pergi ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur juga, namanya Bi'ir Hud. Kamu ke sana dah. Saya pernah ke sana tuh Pak. Ya, sumurnya bau dan sumur mati. Itu kau panggil di sana. Itu orang-orang jahat, orang-orang neraka, arwahnya ada di sana. Ini zaman-zaman, bukan zaman kita jamaah, yang orang itu masih percaya penuh. Dan suasana memang dibuktiin zaman-zaman itu. Dia pergi ke Yaman. Kan ya, Saudi dengan Yaman satu daratan. Ya, dia berangkat. Ya, dia bawa uang untuk ke sana, dijanjikan barangkali nanti kalau selesai saya akan bayar semuanya. Sampai di Yaman, sebelumnya Bi'ir Hud itu ada kuburan besar. Itu orang sana mengatakan kuburan Nabi Allah Hud. Panjang itu kuburannya. Sebelum itu ada, nah itu sumur sana. Dia datang ke sana. Tengah malam dia sebut itu. Ya Soleh, ya Soleh. Nyaut. Ada apa? Ada apa? Ya Allah, Bapak kok ada di sini? Aku berpesan sama kamu ya. Tunggu Bapak, tunggu. Ingat gak Bapak yang saya titipkan? Oh iya. Kamu datang ke Mekah, di tembok belakang Masjidil Haram, di situ ada galian. Itu aku gali dikit kira-kira 2 jengkal. Aku masuk ke galian itu ada plastiknya. Duit kamu ada di sana. Tempatnya ini. Iya Pak, makasih ya. Ada di situ, enggak hilang. Aku pesannya nanti kalau kamu bisa ke Mekah, di daerah ini ada saudaraku masih ada. Kau minta maaf, aku ini ada di sini. Cuman satu masalah, urusan akhirat. Aku kurang silaturahmi kepada adikku yang di kampung, karena aku sibuk di Mekah ibadah dan ngajar. Aku itu masalahnya, kurang dapat halal dari aku punya adik. Ya, kamu sampaikan kepada adikku ya. Ya, baik. Berangkat habis subuh. Ketemu Malik bin Dinar. Gimana? Ada di sana Kiai. Ya udah, kamu laksanakan. Di pinggir itu dekat tembok Ka'bah itu di belakangnya Masjidil Haram. Dulu kalau jamaah tahu namanya ada masjid, ada pasar seng dulu. Pasar seng itu tuh. Sekarang udah nggak ada pasar seng. Dia lihat ini mana ada ciri-cirinya ini. Nah ini kalau temboknya ini benar ini. Dia gali benar ada plastik. Oh ya alhamdulillah. Yang kedua, dia harus datang ke kampung ini, ada adiknya. Sampai di kampung ini, singkat ceritanya, kampung dibilang, benar kakakmu namanya Soleh? Iya Pak. Nangis. Gini ceritanya, aku akhirnya ada di sumur Birhut. Dia cuma satu kesalahan saat sampai arwahnya di Birhut. Kalau kau halalkan, kau maafkan, kau redha, dia akan dipindahkan lagi ke sumur Zam-Zam, arwah orang baik. Salah dia adalah dia kurang silaturahmi kepada engkau. Adanya nangis. Saya sudah maklum kakak saya sibuk di Mekah ngajar. Saya udah maklum. Saya redoin Pak, saksinya Pak ya, saya maafin kesalahan kakak saya. Pulang dikasih uang sama ini orang. Sampai di Mekah, coba kau tes bagaimana, ada apa enggak. Sebelum dia ngetes ke situ, dia habis tawaf, dia tidur, nungguin malam lama. Ya mungkin capek ya. Ngimpi kan lihat, diimpiin. Itu saya baca kitab gitu. Alhamdulillah, semua sekarang sudah pindah saya. Saya udah diridhoi sama saudara saya. Ya Allah, jamaah ini kisah kita nih yang keempat. Itu ulama-ulama menceritakan begitu jamaah. Cuman masalah dikit kurang silaturahmi bermasalah di alam barzah. Jadi ini orang-orang yang menjadikan surga oleh Nabi, setelah orang yang tangguh imannya,
setelah syahid orang masih menyambung, ayo dah pakai handphone dah. Ya, yang lebih afdal sih termasuk menghubungi juga silaturahim melalui telepon, tapi lebih afdalnya datang sono. Kita kerja kan bawa duit girang adik kita yang di sono. Kita beliin handphone yang mahal, kita beliin daging. Waduh bapak, aduh kak, gimana kabarnya? Kira jangan pakai handphone mulu. Gimana deh, sehat? Iya sehat. Nanya sehat mulu. Sekali-kali datang. Jadi oleh karenanya orang yang silaturahim kepada saudara, Nabi mengatakan itu di dalam surga nanti. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Semoga kita menjadi orang yang dijanjikan oleh Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.